Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang pada anak soleh-soleha dalam mata pelajaran Akidah Akhlak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, hari ini kita masuk pada bab yang baru, yaitu bab 5 tentang beriman kepada Nabi dan Rasul. Silahkan kalian simak. Dan bila ada yang penting silahkan kalian simak atau kalian catat. Nah, pengertian Nabi dan Rasul. Secara bahasa, kata Rasul berasal dari kata arsala yang artinya mengutus. Setelah dibentuk menjadi kata Rasul, maka menjadi yang diutus. Nah, secara istilah, Rasul adalah orang yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan syariat yang baru untuk menyeru manusia kepada jalannya. Nah, itu secara bahasa maupun secara istilah terkait Rasul. Nah, sedangkan Nabi secara bahasa berasal dari kata naba, artinya yang ditinggikan, atau dari kata naba a, yang artinya berita. Nah, secara istilah, Nabi adalah orang yang diutus Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menetapkan, menjalankan syariat Rasul sebelumnya. Nah, sebagaimana contohnya bahwa Nabi Musa alaihi salam adalah Nabi sekaligus Rasul. Nah, tetapi Nabi Harun hanyalah seorang Nabi, sebab ia tidak diberikan syariat baru. Ia hanya melanjutkan atau membantu menyebarkan syariat yang dibawa Nabi Musa alaihi salam. Nah, jadi di sini sudah jelas ya perbedaannya. Jadi setiap rasul pasti nabi, sedangkan setiap nabi belum tentu menjadi rasul. Nah, nabi dan rasul merupakan manusia biasa ya. Kemudian Nabi dan Rasul itu adalah seorang laki-laki ya, bukan perempuan. Nah, laki-laki yang telah dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menerima wahyunya. Nabi dan Rasul itu wajib menyampaikan risalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bedanya Rasul diberikan syariat baku, sedangkan Nabi itu tidak. Setiap Rasul itu pasti Nabi, tetapi tidak setiap Nabi itu menjadi Rasul. Nah, Nabi dan Rasul adalah manusia biasa. Nah, seperti kebanyakan manusia lainnya. Bisa makan, bisa minum, kemudian tidur, berjalan, menikah, punya anak, merasa sakit, bisa merasa senang, bisa meninggal ya, dan sifat-sifat manusia lainnya. Nah, pengertian beriman kepada Rasul, yang dimaksud beriman itu maksudnya adalah meyakini dengan sepenuh hati ya, bahwa para Rasul adalah orang-orang yang telah dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menerima wahyu darinya, untuk disampaikan kepada seluruh umat manusia agar dijadikan pedoman hidup demi memperoleh kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Jadi jelas di sini ya bahwa beriman itu meyakini dengan sepenuh hati bahwa ada nabi dan rasul ya yang telah dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian ada dalil-dalilnya ya tentang nabi dan rasul ya, tentang beriman kepada nabi dan rasul. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalna qablaka illa rijalan nuhi ilaihim fas'alu ahlaz zikri in kuntum la ta'lamun. Yang artinya, kami tiada mengutus rasul-rasul sebelum kamu Muhammad, melainkan beberapa orang laki-laki yang kami beri wahyu kepada mereka. Maka, tanyakanlah olehmu kepada orang-orang yang berilmu jika kamu tiada mengetahui. Nah,
Nah, dalil yang kedua adalah surah Al-Kahfi ayat 110. Qul innama ana basyarum mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Artinya, katakanlah sesungguhnya aku ini manusia biasa seperti kamu yang diwahyukan kepadaku, bahwa sesungguhnya Tuhan kamu itu adalah Tuhan yang esa. Barang siapa yang mengharap perjumpaan dengan Tuhannya, maka hendaklah ia mengerjakan amal yang soleh, dan janganlah ia mempersekutukan seorang pun dalam beribadah kepada Tuhannya. Nah, di situ sudah jelas ya tentang dalil nakli, tentang beriman kepada Nabi dan Rasul. Semoga bisa dipahami materi hari ini, dan silakan kalian catat apa yang penting dari materi yang Ibu sampaikan. Demikian Ibu akhiri. Billahi fisabilil haq fasabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.